Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling 48 anak menjadi pelaku hubungan atau bullying secara online. I've got the moves like a girl. Sometimes I get a good feeling. I got yeah. Acara ini diselenggarakan oleh kami, yaitu dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singapura, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum di era digital, terutama dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Mulai dari Kak Witsi dulu. Oke, teman-teman, hari ini jadi sesuai tema kita akan membawa materi tentang hukum cyber. Teman-teman sebenarnya udah tahu hukum cyber apa? Yang memakai kegiatan di dunia maya termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu regulasinya di Indonesia itu dia dinaungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Elektronik. Nah, tujuan kami membawa materi ini teman-teman semua, terutama khususnya di lingkungan teman-teman semua di SMA, yaitu pertama meningkatkan pemahaman kalian tentang hukum cyber. Yang kedua, memberikan kesadaran hukum ketika menggunakan elektronik, misalkan seperti kayak HP, media sosial, kan semuanya dulu punya kan? Media sosial, IG, laptop. Nah, itu tuh salah satu media sosial yang bisa menggunakan positif juga negatifnya. Jadi ketiga, membekali teman-teman untuk bisa berinteraksi digital yang aman dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya, definisi hukum cyber tadi itu adalah aturan hukum yang mengatur aktivitas manusia di dunia maya atau di dunia elektronik dan komunikasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum cyber itu mencakup yang pertama keamanan data dan informasi. Yang kedua, privacy, yaitu di mana teman-teman itu dituntut untuk menghargai hak pribadi orang lain. Jadi kalau kita menggunakan media sosial, jangan misalnya memberikan komen atau mungkin memposting hal-hal yang mendukung pihak lain atau merugikan pihak lain. Yang ketiga, kita harus bertanggung jawab, dimana kita bertindak sesuai norma dan menyatakan kepada negara. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Jadi ingat-ingat ya, Undang-Undang ITE itu singkatannya itu Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Nah, di sini itu dibilang bahwa ada beberapa pasal kami bahas di sini, yaitu yang pertama itu ada pasal 27. Jadi pasal 27 itu adalah larangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan pornografi dan juga pencemaran nama baik secara online. Kemudian yang kedua itu ada pasal 28. Nah, ini spoiler loh teman-teman, ini tuh akan ada di dalam kuisis, jadi teman-teman harus ingat nih. Nih, ada pasal 28, yaitu larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian. Yang ketiga ada pasal 29, yaitu larangan ancaman atau intimidasi melalui media elektronik. Dan yang keempat ada perlindungan data pribadi. Oke, next aja dulu. Oke, selanjutnya. Ini kita cepet-cepatan aja ya, karena waktunya udah mau selesai teman-teman. Jadi ini adalah tips untuk mencari pelanggaran undang-undang ITE. Jadi yang pertama itu teman-teman harus menggunakan media sosial dengan baik. Jadi di sini teman-teman pasti
show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight go by without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like it's life. We gotta scream it out. Breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. Hukum cyber. Hukum bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami, dihormati, dan dijadikan alasan dalam bertindak. Dengan kampanye literasi hukum ini, kami berupaya mengajak generasi muda untuk bersosial media dengan bijak dan juga memaknai undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dengan benar. Semangat kami sederhana, mengedukasi, menginspirasi, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mentaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa Fakultas Hukum hadir membawa semangat untuk menimbulkan kesadaran hukum di dunia pelajar. Kami belajar bahwa literasi hukum merupakan langkah awal menuju masyarakat yang beretika, berintegritas, dan bertanggung jawab. Di era digital, setiap kata, unggahan, dan tindakan di top cyber memiliki nilai, dampak, serta konsekuensi hukum yang nyata. Kami meyakini bahwa pemahaman terhadap hukum berkembang sejak dini, baik di ruang sekolah maupun di ruang Mari bersama menjadi generasi digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan sadar hukum. Harapan kami, kegiatan ini menjadi langkah kecil yang bermakna besar dalam membangun generasi digital yang cerdas dan bijak. Dari mahasiswa hukum untuk generasi cyber yang cerdas dan berintegritas.